Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Miftah Rizal, mahasiswa jurusan PJJ Sistem Informasi di Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah testing dan implementasi sistem. Dosen pengampu Bapak Noviandri Eskom MMSI. Oke, pada kesempatan kali ini untuk tugas UAS ini kita diminta untuk menjawab sebuah studi kasus dan juga serangkaian pertanyaan tentang bagaimana tanggapan kita ataupun apa yang harus kita lakukan dalam mengatasi permasalahan pada studi kasus tersebut. Oke, baik, kita mulai. Soal studi kasus berbunyi seperti ini. Salah satu perusahaan akan mengimplementasikan sistem manajemen inventaris baru untuk meningkatkan efisiensi operasional. Sebagai bagian dari proses pengujian dan implementasi, pertimbangkan berbagai aspek kualitas sistem dari strategi maintenance. Ya, soal studi kasus begini. Ternyata ada pertanyaan, ada dua jenis pertanyaan, yaitu tentang pengujian dan maintenance dan juga tentang tindakan perbaikan. Pertanyaan pertama berdasarkan pengujian dan maintenance. Bagaimana Anda akan menilai kehandalan dan performa sistem selama fase pengujian? Nah, di sini disebutkan kan sesuai dengan skenario ataupun studi kasus, ya, yaitu sebuah perusahaan yang akan mengimplementasikan sistem manajemen inventaris, dan apa ya yang kita tawarkan ataupun kita bisa bantu selesaikan permasalahannya dalam menilai kehandalan dan performa sistem selama fase pengujian. Oke, nah di fase pengujian dan maintenance ini ada dua hal yang bisa diperhatikan. Yang tadi kan disebutkan ada kehandalan dan juga performa. Untuk tetap ya menilai ataupun memonitor sebuah sistem agar tetap reliability ataupun handal, ada 3 cara ya yang kita bisa lakukan. Dengan satu, lakukan stress testing dengan mensimulasikan ratusan transaksi sekaligus agar kita bisa melihat seberapa baik sistem dapat bertahan. Dan cara kedua yaitu kita mengecek ataupun memerhatikan uptime sistemnya dengan target minimal 99,5% availability. Jadi si sistem selalu uptime, lebih banyak ketimbang downtime ya, harus 99,5%. Cara ketiga yaitu kita melakukan uji error handling dengan memastikan sistem memberikan respon yang benar saat ada koneksi terputus. Nah, ini bisa salah satu pengujian yang bisa dilakukan ya, untuk mengetahui handal atau tidak sebuah sistem. Nah, sedangkan untuk menilai performa, kita juga ada 3 yang disarankan. Yang pertama adalah ukur respon time tiap fitur, idealnya itu di bawah 2 detik ya. Respon time tiap fitur harus di bawah 2 detik. Gunakan juga ya, poin kedua, menggunakan tools seperti Apache JMeter ataupun LoadRunner untuk load testing. Dan poin ketiga, kita bisa memantau resource usage seperti CPU, RAM, storage saat peak hours ya. Jadi saat jam-jam sibuk kita bisa melihat ataupun memantau performa dari resources yang digunakan. Oke. Sekarang pertanyaan nomor 2, gambarkan 2 skenario uji coba yang mungkin dihadapi dalam implementasi sistem manajemen inventaris. Ya. Nah, di sini ada 2 skenario uji coba ya. Yang pertama adalah skenario 1 ketika terjadi lonjakan pengguna ya. Bisa aja mungkin di jam sibuk tertentu, kalau seandainya kita punya sebuah sistem yang memang diakses banyak sekali ya oleh orang-orang. Yang bisa kita lakukan adalah nomor 1, uji apakah sistem tetap responsif saat lonjakan pengguna. Nomor 2, identifikasikan bottleneck di database ataupun server. Adakah bottleneck? Nomor 3, validasi hasil ya,
agar tetap konsisten meskipun aksesnya bersamaan ataupun simultan. Nah, skenario lainnya juga, skenario 2, kita dilakukan dengan kegagalan koneksi di tengah transaksi. Ya, jika terjadi putus koneksi ketika di tengah-tengah transaksi, bisa mungkin ya wifi yang bermasalah ataupun internet yang bermasalah, ya kan. Kita harus pastikan apakah data tersimpan sebagian atau rollback otomatis. Nomor 2 juga, uji fitur auto recovery dan sinkron ulang. Dan poin ketiga, pastikan tidak ada data ganda ataupun redundan ya, duplicate entry. And action. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga, identifikasikan 2 jenis uji yang dapat dilakukan untuk memastikan keberlanjutan kinerja sistem. Oke. Ada 2 jenis uji ya yang bisa dilakukan untuk keberlanjutan kinerja. Yang pertama adalah regression testing dan juga performance monitoring test. Untuk regression testing, kita bisa melakukannya setiap ada update ataupun patch baru ya. Dan poin kedua juga, kita bisa memastikan fitur lama tetap jalan normal setelah ada perubahan kode. Poin ketiga sangat penting ya, kita harus memperhatikan update yang minor ataupun kecil agar tidak merusak fitur lainnya. Selanjutnya di performa monitoring test, kita bisa lakukannya tesnya ini secara berkala, entah itu mingguan ataupun bulanan. Kita juga bisa melakukan pemantauan ya terhadap tren performa dari waktu ke waktu, dan kita juga bisa melakukan pendeteksian awal ya sebelum masalah besar terjadi. Itu 2 jenis yang kita bisa lakukan ya untuk keberlanjutan kinerja. Pertanyaan selanjutnya yaitu, pertanyaan selanjutnya adalah nomor 4 ya. Apa perbedaan antara maintenance, preventif, dan korektif dalam konteks sistem manajemen inventaris tersebut? Nah, di sini bisa dilihat saya membuat tabel ya, yang mana apa yang membedakan preventif dan korektif ya. Untuk maintenance bisa dilihat dari beberapa aspek, dibagi menjadi 5 aspek. Yang pertama adalah kapan ya. Jadi aspek waktu. Untuk preventif, kapan dilakukan harus terjadwal dan juga rutin, karena ini harus bersifat pencegahan ya. Jadi memang harus rutin dilakukan. Dan kalau untuk si korektif, kapan dilakukan ya saat setelah masalah muncul ya. Tujuannya dari preventif adalah mencegah kerusakan, untuk tujuan korektif adalah memperbaiki kerusakan. Contohnya maintenance preventif itu mengupdate database index ya, mengupdate database index, backup rutin, cek log dan lain sebagainya. Sedangkan untuk korektif ini memperbaiki bug, stok negatif ataupun merestore data yang hilang ataupun rusak. Dan menurut biaya, preventif cenderung lebih rendah ya, karena dilakukan memang sedikit demi sedikit ya, dan dia juga cenderung terprediksi. Sedangkan untuk korektif itu lebih mahal dan juga tidak terduga ya terjadinya penggunaan biaya tersebut. Nah, untuk dampak ya, aspek dampak ataupun aspek yang terjadi ya jika kita ditemukannya masalah ya. Untuk preventif ini dampaknya minim downtime. Jadi memang dia akan membuat sistem bisa sedikit terganggu tapi tidak parah gitu kan. Sedangkan ketika maintenance korektif ini cukup fatal, karena kan bisa saja memang ada sistem yang rusak ataupun data yang krusial ya, ataupun ya sistem yang krusial terganggu, mau tidak mau nanti akan ada down yang cukup lama. Oke, pertanyaan selanjutnya. Di pertanyaan nomor 5, misalkan ada penurunan performa sistem setelah beberapa bulan penggunaan, jelaskan langkah-langkah konkret yang akan Anda ambil untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah tersebut. Nah, ini sekarang ke bagian B ya, tindakan perbaikan. Nah, ada 2 tindakan perbaikan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah tahap identifikasi dan juga tahap perbaikan.
Nah, untuk tahap identifikasi ini kita bisa melakukan dengan cek log sistem, ya, mencari permasalahan error ataupun warning yang sering muncul. Kita juga membandingkan metrik sekarang melawan dengan metrik saat awal implementasi, ya, metrik saat awal implementasi. Kita juga bisa melakukan dengan interview pengguna, menanyakan fitur mana yang terasa perlu ditingkatkan, dan kita juga bisa melakukan profiling database, ya, mencari query yang berat ataupun indeks yang sudah kurang optimal. Nah, untuk tahap perbaikan, sebaliknya bisa juga dilakukan dengan database optimization, melakukan reindexing, mengarsipkan data lama. Kita melakukan code review, ya, mengecek lagi apakah ada kebocoran di memori ataupun proses yang kurang efisien. Kita juga bisa melakukan scale up, ya, untuk menambah kapasitas server jika memang sudah overload, dan kita bisa selalu menerapkan pembaruan fitur-fitur ataupun pembaruan aplikasi, ya, di staging. Jika seandainya setelah di staging dan dirasa cukup aman, kita bisa melakukannya di production. Oke, pertanyaan nomor 6. Bagaimana Anda akan memastikan sistem manajemen inventaris berjalan dengan baik termasuk rencana darurat jika terjadi kegagalan? Oke, di sini ada dua hal yang bisa diperhatikan. Ketika memang operasional normal, apa yang dilakukan, dan jika terjadi rencana darurat, ya, jika terjadi kegagalan, apa rencana darurat yang akan dilakukan. Oke, saat operasi normal, ya, kita bisa melakukan, ya, setup monitoring secara otomatis, misal menggunakan beberapa tools, ya, seperti Grafana, ya, dengan alert yang real time. Jadi mereka bisa memberi tahu jika ada permasalahan secara real time, ya, bahkan sebelumnya gitu kan. Kita juga bisa melakukan dengan jadwalkan backup, ya, baik itu data harian ataupun mingguan, ya, menggunakan backup rule 321. Kita juga bisa mendokumentasikan semua konfigurasi sistem, ya. Jangan lupa untuk selalu mendokumentasikan konfigurasi yang dilakukan kepada sistem. Ya, bisa dilakukan di di MD, ya, readme MD, ataupun bisa dilakukan di config dan lain sebagainya. Nah, dan ini rencana darurat yang bisa dilakukan ataupun disaster recovery plan, yaitu kita bisa menyiapkan server cadangan yang siap aktif otomatis ketika terjadi kendala. Tentukan juga kita bisa menentukan RTO atau recovery time objective dan RPO recovery point objective. Kita juga bisa melakukan pelatihan kepada tim, ya, dengan simulasi kegagalan minimal sekali per kuartal, jadi tiap 3 bulan. Kita juga bisa melakukan runbook, ya, ataupun panduan step by step yang bisa dilakukan saat keadaan darurat. Oke, sekarang pertanyaan terakhir, ke-7. Bagaimana Anda akan mengumpulkan umpan balik dari pengguna akhir untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem? Nah, ini ada dua cara juga, ya. Apa yang bisa dilakukan untuk menerima review ataupun umpan balik? Yang pertama, kita bisa melakukan metode pengumpulan. Ada beberapa metode yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah in-app survey. Jadi misal kita punya aplikasi dan kita bisa memunculkan survei singkat, ya, saat mereka menggunakan aplikasi, dan kita bisa mendapatkan feedback dari situ. Ataupun kita membentuk, ya, ataupun membuat sebuah focus group discussion, atau istilahnya biasa dibilang insider, gitu, ya, yang mana kita bisa berdiskusi langsung dengan customer, ya, early adopter ataupun customer yang loyal juga kepada kita, untuk memberikan feedback, ya, secara jujur. Selain itu juga kita bisa menggunakan form, ya. Form ini juga kurang lebih mirip dengan in-app survey, dan form ini sebenarnya bisa banyak jenis cara untuk mendapatkan review, ya. Dan juga kita bisa menggunakan tool seperti user behavior analytics, yang mana memonitor, ya, aktivitas ataupun behavior dari user ketika menggunakan aplikasi. Nah, apa yang bisa dilakukan seandainya kita sudah mendapatkan feedback, ya? Apa yang harus kita tindak lanjuti, ya? Proses tindak lanjut ini ada beberapa poin yang bisa dilakukan, yaitu satu, mengkategorikan feedback, ya. Feedback ini bisa berupa bug, apakah bug ataukah request untuk perbaikan, ataupun juga mungkin saran, ya, untuk fitur baru dan lain sebagainya.
Dan kita bisa prioritaskan ya berdasarkan frekuensi permintaan ya, ataupun keluhan dan dampak operasional. Nah, dan jangan lupa untuk kita tetap update ya, berikan update ataupun berikan follow up kepada pengguna kita soal feedback yang sudah ditangani ataupun ditindaklanjuti. Maka dari itu kita bisa membuat siklus feedback seperti ini. Jadi buat siklus feedback dulu, kita melakukan perbaikan dan melakukan evaluasi ulang rutin ya. Oke, terima kasih. Berikut adalah presentasi dari saya. Saya berterima kasih kepada Pak Noviandri untuk bimbingannya untuk semester ini. Dan saya juga berharap presentasi ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.